Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan yaitu franchising ataupun waralaba yang berdasarkan dari chapter 15. Di dalam kelompok ini terdiri saya sendiri sebagai Raisa Delia Purwanti, lalu ada Adisa Nur Hanifa, dan juga Ken Garcia Mahendra. Lalu selanjutnya pengertian waralaba. Apa sih pengertian waralaba itu? Waralaba adalah bentuk organisasi bisnis di mana perusahaan yang telah memiliki produk ataupun layanan yang sukses ataupun bisa disebut sebagai pemilik waralaba melisensikan merek dagangnya dan metode berbisnis dengan bisnis lain atau sebagai penerima waralaba dengan imbalan biaya waralaba awal dan royalti yang sedang berlangsung. Berikut unsur-unsur di dalam waralaba. Yang pertama yaitu yang pasti adanya pihak franchiser dan juga franchise. Maksudnya franchiser ini mereka yang menjual merek dagang tersebut, sedangkan franchise itu yang membeli dari produk yang dijual tersebut. Lalu adanya penawaran dalam paket usaha franchiser. Biasanya di dalam franchiser itu terdapat beberapa paket usaha seperti misalnya semua sudah include dalam merek dan juga barang-barangnya sudah termasuk, jadi kita tinggal memberikan biayanya itu tergantung dari pihak franchisernya sendiri, mereka akan menetapkan usaha seperti apa ataupun penawaran paket usaha yang seperti apa. Lalu adanya kerjasama pengelolaan unit usaha. Jadi harus adanya kerjasama itu memang sangat dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan unit usaha. Lalu selanjutnya terdapat outlet dari franchise. Kalau misalnya franchise itu tentu diperlukan suatu outlet. Selain kita memerlukan merek, kita juga memerlukan outletnya ataupun tempat kita menjual merek dagang kita tersebut. Selanjutnya kontrak tertulis dari kedua pihak. Biasanya kontrak tersebut berjanjikan tentang berapa lama sih kita akan bekerja sama dan juga berapa biayanya, peraturan-peraturannya. Nah, biasanya itu dijelaskan di dalam kontrak. Selanjutnya, yaitu ada cara kerja waralaba. Gimana sih cara kerja waralaba itu? Yang pertama, waralaba produk dan merek dagang. Ini merupakan pengaturan di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk membeli produknya dan menggunakan nama dagangnya. Jadi mereka menjual produknya dan juga menggunakan nama dagangnya. Jadi pembeli itu bisa membeli produknya dan juga menggunakan nama dagangnya. Selanjutnya itu waralaba format bisnis. Apa sih waralaba format bisnis itu? Waralaba format bisnis merupakan pemilik waralaba memberikan formula bagaimana sih untuk berbisnis kepada penerima waralaba bersama dengan pelatihan yang diperlukan saat kita melakukan franchising ataupun waralaba. Seperti misalnya pelatihan, periklanan juga sangat diperlukan, dan bentuk bantuan lainnya serta formula kepada pewaralaba untuk menjalankan bisnisnya. Membangun sistem waralaba. Kapan sih sebaiknya kita melakukan usaha waralaba? Nah, jawabannya adalah waralaba tepat jika perusahaan memiliki merek dagang yang kuat atau berpotensi kuat, model bisnis yang dirancang dengan baik, dan keinginan untuk tumbuh. Tentunya kalau misalnya kita ingin berwaralaba, kita harus lihat-lihat nih gimana kondisi dari merek yang ingin kita franchising. Apakah merek tersebut lumayan terkenal di dalam masyarakat, itu merupakan salah satu hal yang bisa dilihat-lihat dalam kita memilih untuk menjadi franchise. Nah, catatan, sistem waralaba pada akhirnya akan gagal jika penerima waralaba tidak menciptakan nilai bagi pelanggan dan modal bisnisnya cacat atau tidak berkembang dengan baik. Mungkin saja walaupun franchise kita pada awalnya itu dikenal sebagai merek bagus, namun kalau misalnya kita menciptakan suatu nilai pelanggan yang kurang baik dan juga cacat dan tidak berkembang dengan baik, tentunya itu akan menciptakan waralaba yang kedepannya akan kurang baik untuk kita sendiri. Nah, apa sih langkah-langkah waralaba dalam berbisnis? Yang pertama itu kembangkan rencana bisnis waralaba.
Jadi bukan hanya waralaba ini saja, bukan hanya kita bisa membeli merek tersebut, kita juga harus mengembangkan nih produk apa saja sih yang bisa kita jual, kita kembangkan, seperti itu. Lalu dapatkan nasihat dari pengacara ataupun profesional. Maksudnya nasihat agar kita lebih berhati-hati lagi dalam memilih waralaba dan juga nasihat gimana sih nanti ke depannya, seperti itu. Lakukan audit kekayaan intelektual. Nah, di dalam perekonomian ataupun penjualan itu audit sangat diperlukan. Karena kalau misalnya tidak ada audit, mungkin data-data yang kurang kita pahami itu bisa missing ataupun bisa hilang begitu saja tanpa kita ketahui. Lalu kembangkan dokumen keperluan waralaba. Kita juga memerlukan nih perkembangan di dalam dokumen yang diperlukan pada saat kita berlakukan waralaba. Lalu siapkan prosedur pengoperasian, rencanakan strategi periklanan dan program pelatihan penerima waralaba. Jadi kita harus menetapkan periklanan kita ini, misalnya kita mau di kalangan anak muda, berarti kita tujuannya beriklanan dengan anak muda, dan tujuannya berarti kita membuat iklan itu sedikit lebih modern ataupun sedikit out of the box, karena anak muda zaman sekarang berpikirnya sangat out of the box, yang mana itu sangat menarik, bisa juga melalui program pelatihan penerima waralaba, di mana itu sangat diperlukan. Lalu bentuk tim untuk membuka unit waralaba baru. Hal apa sih yang harus diperhatikan perusahaan sebelum memulai waralaba? Nah, yang pertama itu keuntungan produk layanan dan juga profitabilitas yang konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Keuntungan dalam berwaralaba itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu ekspansi pasar yang cepat dan juga murah. Maksudnya ekspansi pasar yang cepat karena memang dengan kita franchising dengan merek sesuatu merek dagang yang lain, tentunya merek tersebut sudah dikenal oleh banyak orang dan kita tinggal meneruskan saja apa yang akan kita jual. Motivasi untuk berhasil bagi waralaba. Jadi motivasinya juga itu memang sangat berpengaruh tinggi dalam kita berwaralaba. Jadi dengan kita berwaralaba tentu pasti akan ada nih timbul-timbul motivasi yang memang bisa menjadikan salah satu efek dalam keuntungan berwaralaba. Lalu penghematan sarana dan juga peningkatan pembelian. Nah, selain tadi keuntungan berwaralaba, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kerugian waralaba. Apa sih kerugian waralaba itu? Sistem bagi keuntungan. Jadi, keuntungan kita itu tidak semena-mena hanya untuk kita saja, tapi kita juga memberikannya kepada merek yang kita pinjam, lalu kalau bisa disebut sebagai brand royalty. Seperti itu. Lalu gesekan dengan waralaba. Bukan berarti kita dengan satu merek itu tidak menimbulkan adanya permasalahan antara outlet ini dengan outlet itu. Kemungkinan besar juga bahkan akan ada gesekan antar waralaba. Selanjutnya yaitu pelatihan yang konsisten. Kalau tadi kan pelatihan yang konsisten, kalau misalnya kita mengurangkan pelatihan yang kurang konsisten, itu bisa menyebabkan kerugian waralaba. Lalu juga terdapat biaya hukum karena memang waralaba ini sedikit memerlukan perjanjian, tentunya biaya hukum ini juga include dalam hal tersebut, di mana itu menjadi tambahan biaya dalam kita melakukan waralaba. Nah, selanjutnya ada biaya waralaba. Nah, di dalam biaya waralaba ini terdapat beberapa hal, seperti misalnya biaya waralaba awal. Biaya waralaba awal bervariasi, tergantung pada franchiser dengan overhead yang ditawarkan. Maksudnya itu tergantung nih franchiser kita menawarkan biaya awalnya seperti apa, seberapa biaya awal yang harus kita bayarkan. Lalu yang kedua yaitu biaya persyaratan modal. Sebelum kita melakukan waralaba, itu harus ada biaya persyaratan modal. Seperti misalnya biaya pembelian real estate ataupun outlet, biaya pembangunan gedung ataupun outlet, pembelian inventaris awal, dan juga biaya izin usaha yang memang harus diperlukan dalam kita melakukan usaha. Lalu, seperti yang sudah saya mention tadi, yaitu ada pembayaran royalti. Nah, apa sih pembayaran royalti itu? Pembayaran royalti merupakan
waralaba harus membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan kotor mingguan ataupun bulanan. Jadi keuntungan kita itu bukan hanya semena-mena diberikan kepada kita saja, tetapi kita harus juga tuh membayar pembayaran royalti kepada franchiser yang kita pinjam tadi namanya. Nah, itu biasanya bisa dilakukan dalam mingguan ataupun bulanan. Selanjutnya yaitu ada biaya iklan. Nah, biaya iklan itu apa sih? Nah, biaya iklan itu biasanya kurang dari 3% dari pendapatan kotor franchise. Tentu kalau kita mengadakan usaha, kita pasti akan melakukan iklan. Nah, di biaya iklan ini sudah termasuk dalam biaya franchiser tersebut. Lalu ada juga nih biaya lainnya. Pasti biaya lainnya ini tentang apa sih gitu. Biaya lain dapat dibebankan untuk berbagai kegiatan, termasuk melatih staf tambahan, memberikan keahlian manajemen ketika diperlukan, memberikan bantuan komputer, atau menyediakan jumlah sistem ataupun dukungan lainnya, seperti itu. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Untuk rekan kerja saya, dipersilakan. Terima kasih. Saya Adisa Nur Hanifa, NPM 1911-011-045, akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya yaitu mengapa kita memilih waralaba dibandingkan bentuk lain dari kepemilikan bisnis. Jadi ada dua keuntungan utama mengapa kita harus memilih waralaba dibandingkan bentuk lain dari kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu karena waralaba memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memiliki bisnis menggunakan model bisnis yang teruji dan disempurnakan. Jadi hal ini mengurangi probabilitas kegagalan bisnis. Selain itu juga, merek dagang yang telah memiliki waralaba sering memberikan legitimasi instan untuk bisnis. Lalu yang kedua yaitu waralaba biasanya menyediakan pelatihan, keahlian teknis, dan bentuk dukungan lainnya. Sehingga ketika seseorang membeli waralaba tersebut biasanya akan menyediakan pelatihan, keahlian teknis, dan bentuk dukungan lainnya. Waralaba juga akan mengadakan pelatihan secara berkala sehingga pembeli waralaba harus membayar biaya waralaba awal. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pembelian waralaba. Dalam membeli waralaba terdapat keuntungan dan juga kerugian. Pertama, saya akan menjelaskan keuntungan dari pembelian waralaba. Yang pertama adalah produk atau layanan telah terbukti dalam pasar yang mapan. Jadi keuntungan yang paling menarik ketika kita membeli waralaba adalah waralaba ini menawarkan produk atau layanan yang telah terbukti mapan di dalam pasar. Selanjutnya yaitu dukungan franchiser yang berkelanjutan. Dukungan franchiser yang berkelanjutan ini adalah keuntungan yang paling menarik juga untuk membeli waralaba. Karena waralaba ini memberikan pelatihan dan dukungan dari franchiser yang berkelanjutan melalui pelatihan, pembaruan produk, bantuan manajemen, dan juga iklan. Yang ketiga adalah ketersediaan pembiayaan. Beberapa waralaba menawarkan pembiayaan waralaba mereka, meskipun kasus ini pengecualian daripada aturan waralaba. Yang keempat yaitu potensi pertumbuhan bisnis. Jika waralaba berhasil di lokasi aslinya, maka waralaba sering disediakan kesempatan untuk membeli waralaba tambahan dari waralaba yang sama, sehingga hal ini akan meningkatkan semangat dari pembeli waralaba untuk menyukseskan waralabanya untuk menambah insentif. Selanjutnya adalah kerugian waralaba. Yang pertama adalah biaya waralaba. Jadi biaya awal pembelian dan penyiapan operasi waralaba ini bisa sangat tinggi. Banyak sistem waralaba sangat kaku dan meninggalkan sedikit kesempatan untuk individu pembeli waralaba dalam melatih kreativitas mereka. Lalu yang kedua adalah durasi dan sifat komitmen. Dalam membeli waralaba ini banyak sekali perjanjiannya sehingga pembeli waralaba cenderung sulit untuk keluar. Lalu yang ketiga yaitu resiko penipuan, kesalahpahaman, atau kurangnya komitmen. Yang keempat adalah kinerja buruk di pihak waralaba lainnya. Jika beberapa waralaba dalam sistem waralaba mulai berkinerja buruk dan membuat kesan yang tidak efektif pada masyarakat, maka penjualan unit waralaba lainnya dapat berpengaruh sama dengan waralaba yang bermasalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah potensi kegagalan. Jadi beberapa waralaba itu gagal untuk mencapai tujuan mereka. Ketika ini terjadi, waralaba dapat terpengaruh secara negatif. Karena ketika satu waralaba gagal, biasanya akan membawa waralaba lainnya juga ikut
merasakan penjualan yang turun. Selanjutnya itu langkah-langkah membeli waralaba. Yang pertama adalah kunjungi beberapa gerai waralaba. Sebelum bertemu dengan pemilik waralaba, calon pembeli waralaba harus mengunjungi beberapa waralaba dan berbicara dengan pemilik dan karyawan mereka. Jadi calon pembeli waralaba harus kritis dalam bertanya. Lalu yang kedua yaitu bertemu dengan pengacara. Calon pembeli waralaba harus memiliki seorang pengacara yang mewakili kepentingan mereka. Pengacara ini harus mempersiapkan calon pembeli waralaba untuk bertemu dengan pemilik waralaba dan meninjau semua dokumen waralaba sebelum ditandatangani. Selanjutnya yaitu bertemu dengan franchiser dan periksa referensi waralaba. Calon pembeli waralaba harus bertemu dengan pemilik waralaba, sebaiknya di markas waralaba. Dalam pertemuan tersebut, calon pembeli waralaba harus membandingkan apa yang diamati secara langsung di outlet waralaba yang telah ia kunjungi pada langkah pertama dengan apa yang dikatakan oleh pemilik waralaba. Langkah selanjutnya yaitu tinjau semua dokumen waralaba dengan pengacara. Pengacara yang telah disewa oleh calon pembeli waralaba harus meninjau semua dokumen waralaba, termasuk dokumen pengungkapan waralaba dan perjanjian waralaba. Lalu langkah selanjutnya yaitu tanda tangani perjanjian waralaba. Jika semua sudah berjalan, maka file perjanjian waralaba dapat ditandatangani. Perjanjian waralaba adalah dokumen di mana ketentuan hubungan pemilik waralaba dengan penerima waralaba diuraikan. Selanjutnya yaitu menghadiri pelatihan. Hampir semua organisasi waralaba memberikan pelatihan untuk pewaralaba mereka. Langkah yang terakhir yaitu mulai buka bisnis waralaba. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman pembeli waralaba terhadap pemilik waralaba. Yang pertama yaitu kesalahpahaman mengenai waralaba adalah investasi yang aman. Padahal sebenarnya adalah waralaba ini tidak lebih aman sebagai investasi daripada bentuk kepemilikan bisnis lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kesalahpahaman tentang industri yang kuat menjamin kesuksesan waralaba. Lalu yang ketiga adalah kesalahpahaman tentang waralaba adalah sistem bisnis yang terbukti. Kenyataannya, seorang pemilik waralaba itu menjual hak untuk menggunakan model bisnis tertentu kepada seorang pembeli waralaba. Lalu yang keempat yaitu kesalahpahaman mengenai tidak perlu menyewa pengacara dan akuntan. Karena kenyataannya, nasihat profesional itu sangat diperlukan dalam perkembangan waralaba. Kemudian juga akuntan itu sangat diperlukan untuk mengawasi dan juga mengontrol keuangan dari waralaba. Kesalahpahaman selanjutnya yaitu pemilik waralaba dapat meminimisasi biaya dari perkiraan franchiser. Kenyataannya, pengoperasian gerai waralaba ini akan memakan biaya yang sama besarnya seperti yang diprediksi oleh pemilik waralaba. Dan yang terakhir adalah kesalahpahaman mengenai pemilik waralaba akan selalu membantu. Lalu selanjutnya yaitu aspek hukum hubungan waralaba. Menurut Federal Trade Commission atau FTC, aspek hukum di setiap operasi bisnis waralaba ini melibatkan 3 hal. Yang pertama yaitu merek dagang penjualan barang, yang kedua yaitu kendali pemegang merek dagang pada operasi bisnis, dan yang ketiga yaitu pembayaran royalti pada pemilik merek dagang. Selanjutnya yaitu 3 topik penting waralaba. Pertama adalah etika waralaba, di mana mayoritas pemilik waralaba dan penerima waralaba adalah individu yang sangat etis, yang hanya tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang adil atas investasi mereka. Pemahaman mengenai ciri-ciri ini dapat membantu pemilik waralaba dan penerima waralaba menjaga agar tidak membuat kesalahan etika. Ciri yang pertama yaitu adalah mentalitas cepat kaya. Ciri yang kedua adalah asumsi yang salah bahwa pembeli waralaba adalah jaminan kesuksesan bisnis. Dan ciri yang ketiga yaitu konflik kepentingan antara pemilik waralaba dan penerima waralaba. Topik penting kedua dari waralaba adalah waralaba internasional. Jadi peluang internasional untuk waralaba menjadi lebih umum karena pasar untuk produk waralaba tertentu telah padat. Lalu topik penting yang ketiga dari waralaba yaitu masa depan waralaba. Jadi, masa depan waralaba ini diprediksi cukup cerah karena waralaba mewakili segmen yang besar dan berkembang dari sektor retail dan jasa bisnis. Dan dalam beberapa kasus menggantikan bentuk kepemilikan bisnis yang lebih tradisional. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli waralaba di negara asing. Ketika kita akan memutuskan untuk membeli waralaba di negara asing atau ranah internasional, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah
mempertimbangkan nilai nama pemilik waralaba di negara asing dan mengevaluasi dengan cermat nilai merek dagang di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan pengacara yang berpengetahuan dan berpengalaman. Lalu yang ketiga adalah tentukan apakah produk atau jasa tersebut dapat dijual di luar negeri. Yang keempat, yaitu cari informasi apakah pemilik waralaba memiliki pengalaman dalam pasar internasional. Yang kelima, cari tahu berapa banyak pelatihan dan dukungan yang akan diterima dari pemilik waralaba. Kemudian yang keenam adalah evaluasi batasan mata uang. Selanjutnya yaitu masa depan waralaba. Saat ini waralaba ini diprediksi memiliki masa depan yang cerah karena waralaba ini mewakili segmen besar dan berkembang dari sektor retail dan jasa bisnis. Sehingga waralaba ini dianggap menjadi sebuah inovasi baru dalam menggantikan bentuk kepemilikan bisnis yang lebih tradisional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Selanjutnya saya. kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama adalah, jika kita menetapkan sistem bisnis franchising, maka akan menghentikan risiko kerugian dalam berbisnis. Yang kedua adalah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi franchise dari waralaba luar negeri. Yang ketiga adalah, biaya apa saja yang diperlukan di dalam waralaba. Selanjutnya adalah case 15.1 Quiznos. Will it regain a leadership position in the sandwich and sub shop franchise industry? Quiznos merupakan sebuah usaha restoran cepat saji yang sangat maju dan berkembang pesat di Amerika Serikat pada era 1980-an hingga tahun 2007. Namun, dikarenakan terjadinya krisis keuangan dan banyaknya muncul usaha restoran cepat saji yang menghasilkan rasa yang sama dengan harga yang lebih murah, mengakibatkan pelanggan Quiznos menurun drastis dan menyebabkan adanya penutupan toko di beberapa daerah. Pada tahun 2012, Quiznos membalikan strategi bisnis dengan harga yang mulai bersaing dengan restoran cepat saji lainnya, dan juga menetapkan menu yang lebih bervariasi. Namun hal tersebut tidak menyebabkan Quiznos untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di industri sub sandwich seperti apa yang pernah terjadi. Selanjutnya, menurut Anda, apakah merek Quiznos telah hilang secara permanen karena kesalahan langkah dari Quiznos? Dan apakah Quiznos melakukan segalanya untuk memperbaiki merek mereka? Dan apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi CEO dari Quiznos? Jadi, menurut kami, Quiznos sangatlah tidak konsisten dengan apa yang mereka jalankan dengan dalih ingin mengikuti tren tanpa mempertimbangkan hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Berikut langkah-langkah yang kurang tepat yang diambil oleh Quiznos, yaitu yang pertama adalah bersaing dalam harga menyebabkan masalah keuangan bagi pewaralaba Quiznos. Mereka tidak hanya harus menanggung biaya kapal selam yang lebih metier, tetapi banyak yang telah menyewa ruang di lokasi kelas atas sesuai dengan merek premium. Quiznos membalikan strateginya untuk bersaing harga dan mulai berkompetisi dalam kesegaran dan bahan-bahan alami, mengikuti tren fast casual. Hal itu menghilangkan sandwich yang lebih murah, peralihan membuat Quiznos berada dalam posisi yang sulit, harganya tidak cukup rendah dan biaya infrastrukturnya tidak cukup efektif untuk bersaing pada saat itu. Itu juga menghilangkan pembeda terbesarnya, yaitu sandwich panggang. Quiznos memiliki sejarah hubungan yang sulit dengan para pewaralaba. Penerima waralaba terus-menerus menuduhnya menjual hak ke terlalu banyak lokasi dan mengambil keuntungan dari penerima waralaba dengan membuat mereka membeli persediaan dari perusahaan daripada penyedia lokal berbiaya rendah. Yang keempat adalah membuat iklan yang gagal menarik perhatian konsumen seperti Quiznos Spong Monkey dan Quiznos Tasty Torpedo. Tentu kami akan membuat iklan atau slogan yang menarik, contohnya seperti Eat Up dan Burn. Quiznos berusaha untuk memperbaiki langkah-langkahnya itu dengan cara berhasil membuat iklan yang menarik konsumen seperti slogan Eat Up dengan tagline Burn. Yang kedua adalah melakukan pergantian pemimpin. Di era kepemimpinan
Pendergast membuat kemajuan di beberapa area secara khusus. Dia menghilangkan kebijakan Quiznos yang mewajibkan penerima waralaba untuk membeli bahan dan persediaan dari perusahaan induk, dan membukanya sehingga mereka dapat membeli barang dari penyedia dengan biaya terendah. Di era CEO Susan Linton Smith saat ini, Linton Smith adalah orang dalam Quiznos dan berperan penting dalam membuka pasar di China. Tempat Quiznos berencana membuka 1.500 toko. Jika kami adalah CEO pada Quiznos, hal yang dilakukan adalah tidak melakukan persaingan harga. Karena jika kami melakukan hal itu, akan menghilangkan eksklusivitas dari brand Quiznos itu sendiri, dan itu sangatlah merugikan perusahaan. Yang kedua adalah mengikuti tren, tetapi tetap memikirkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi Quiznos saat itu. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan pewaralaba dengan penerima waralaba dapat membeli bahan dan persediaan dari perusahaan induk dan membukanya sehingga mereka dapat membeli barang dari penyedia dengan biaya terendah. Selanjutnya adalah menurut Anda, mengapa Quiznos menetapkan kebijakan yang menyebabkan begitu banyak kegagalan di antara pewaralabanya? Karena Quiznos ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari pewaralaba, sehingga dia mewajibkan pewaralaba untuk membeli bahan baku darinya dengan harga yang telah di-markup oleh mereka. Dan terungkap fakta bahwa sumber keuntungan Quiznos adalah cara memanggangnya. Apa risiko yang dapat terjadi jika Quiznos mempromosikan cara memanggangnya sebagai hal yang ditonjolkan dalam kompetisi berwaralaba? Risiko yang akan terjadi adalah ketidakkonsisten cara panggang yang unik pada franchise Quiznos yang baru, sehingga dapat mengecewakan konsumen akibat ketidakkonsistenannya. Karena ekspektasi konsumen dalam mengkonsumsi Quiznos adalah ciri khas cita rasa keunikan cara panggangnya. Mungkin terjadi kebocoran informasi rahasia mengenai teknik panggang khas Quiznos diakibatkan banyaknya franchise yang tergabung. Selanjutnya adalah dari 4 faktor yang menyebabkan Quiznos kalah pasar termasuk krisis identitas, berada di dalam peluang pewaralaba lain, iklan yang tidak konsisten, dan perubahan kepemimpinan. Faktor mana yang menurut Anda paling merusak? Jelaskan. Jadi menurut kami, faktor yang sangat merusak adalah perselisihan dengan pewaralaba. Mengapa demikian? Karena jika tidak adanya perselisihan dengan pewaralaba, Quiznos akan tetap menjalankan perusahaannya dan dia juga masih tetap mendapatkan keuntungan dari pewaralaba dari hasil penjualan kotor. Apakah Quiznos akan dapat membangun kembali dirinya sebagai pemimpin dalam sandwich industri dan restoran cepat saji? Menurut kami, jika dilihat dari data yang telah didapat oleh Quiznos dengan survei dari 18.000 pelanggan untuk menilai kemajuannya, ditemukan bahwa Quiznos telah melakukan perubahan yang signifikan dalam kecepatan pelayanan, keakuratan pesanan, dan kepuasan pelanggan trimetrik menjadi dalam industri sub-sandwich layanan cepat saji yang mereka kuasai. Jika hal tersebut tetap dilakukan dengan konsisten, kami percaya bahwa Quiznos pasti akan bisa memimpin dalam industri waralaba sub-sandwich tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.